Girvan Anggara dari Kediri, aku dari Prodi Fisika FMIPA UNS. Halo, perkenalkan nama aku Rizky Apriliani dari Kabupaten Boyolali. Halo, perkenalkan nama aku Asyara Ramasari Arihab dari Karanganyar. Halo, perkenalkan nama aku Disa Danarana Eskindra dari Kota Solo. Halo, perkenalkan namaku Ahmad Fauzi dari Kabupaten Sragen. Halo, saya Margareta Wahyu asal dari Kabupaten Sukoharjo. Halo, perkenalkan nama aku Diajeng Maswa Akila dari Kota Malang. Halo, aku Raffian Andri Maskara dari Prodi Informatika asal Semarang. Halo, aku Alia Nur Andini asal dari Kabupaten Boyolali. Hai, perkenalkan aku Isti Marfuah dari Kabupaten Wonosobo. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Rizky Ahyar dari Kabupaten Kudus. Perkenalkan namaku Davina Nasifah dari Kabupaten Karanganyar. Perkenalkan nama Jonathan Adi asal dari Cendawi Kabupaten Karanganyar. Hai, saya Putri Nuzuli Diana dari Prodi Biologi asal Jemberana, Bali. Halo, perkenalkan nama aku Alvito dan Dora Fiansa dari Kabupaten Tulungagung. Sejarah suku Tanimbar. Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu gugus pulau paling selatan yang terletak di Maluku. Wilayah ini merupakan jembatan darat yang menghubungkan antara Kepulauan Kearu dan Papua dengan Kepulauan Babal Sernata hingga Timor dan Nusa Tenggara. Berbatasan langsung dengan Australia, Kepulauan Tanimbar juga merupakan kawasan tapal batas terluar Nusantara. Kepulauan Tanimbar merupakan sekelompok etnis atau masyarakat asal Indonesia yang mendiami Kepulauan Tanimbar yang berasal dari campuran Austronesia Papua. Asal mula nama Tanimbar berasal dari kata Tanempa dalam bahasa Yemen Timur yang berarti terdampar. Akan tetapi, orang Tanimbar sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Nimbar. Kepulauan Tanimbar pertama kali ditemukan oleh seorang antropolog asal Jerman, yaitu Gerhard Fried Riedel pada tahun 1200. Suku bangsa ini mendiami Pulau Yamdena, Selaru, dan pulau-pulau kecil lainnya di lingkungan Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Jumlah populasinya sekitar 10.000 jiwa. Sebaran orang Tanimbar pada pulau-pulau itu makin diperkaya oleh bermacam-macam penggunaan bahasa. Kepulauan Tanimbar ini terbagi menjadi 3 subsuku, yaitu Tomata Yamdena, Tomata Laru, dan Tomata Nember. Banyak cerita tentang asal-usul suku Tanimbar. Setiap keluarga, marga, atau kelompok masyarakat tertentu memiliki cerita tersendiri tentang asal-usulnya. Menurut cerita pada umumnya, asal-usul suku Tanimbar berasal dari wilayah tertentu karena bencana alam, peperangan, dan lain-lain. Kemudian mereka mencari wilayah baru, sampai pada akhirnya mereka tiba di Kepulauan Tanimbar yang mereka diami hingga saat ini. Ada pendapat lain tentang asal-usul suku Tanimbar, bahwa orang Tanimbar berasal dari suku-suku seperti Buton, Bugis, dan suku-suku di Maluku seperti Halmahera, Teram, Rease, dan sebagainya. Agama atau kepercayaan. Masyarakat Tanimbar mayoritas memeluk agama Katolik. Setiap mantra yang diucap dalam upacara atau ritual adat selalu diakhiri dengan doa agama Katolik. Di bukit tertinggi di Saumlaki, di mana kita dapat melihat hampir seluruh pulau Yamdena, terdapat Goa Maria dan patung Kristus Raja. Biasanya masyarakat melakukan prosesi setiap hari-hari besar keagamaan di tempat ini. Sistem kekerabatan suku Tanimbar. Masyarakat Tanimbar menganut sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ayah atau disebut juga patrilineal. Hubungan kekerabatannya dibedakan atas awal merwan atau saudara dekat dan awal babar atau saudara jauh, dan keluarga intinya disebut sebagai tabdil dalam. Hukum adat, Tuhan lolat sebagai pandangan hidup dan hukum tertinggi. Setiap individu Tanimbar hidup dalam keteraturan budaya atau adat istiadat setempat. Hukum adat Duan Lolat menjadi pandangan hidup sekaligus menjadi hukum tertinggi bagi orang Tanimbar. Dalam kehidupan masyarakat Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah sejak lama terpelihara sebuah nilai kekerabatan yang disebut Duan Lolat. Duan Lolat bisa berarti banyak hal dengan makna yang sama, yaitu interaksi antara dua pihak, dan yang paling utama adalah
Tuan Agung, yaitu Tuhan, dan Lolat, yaitu Malkia. Mata pencaharian suku Tanimbar. Mata pencaharian masyarakat suku Tanimbar ini ialah bercocok tanam dan menangkap ikan. Makanan pokok masyarakatnya yaitu ubi jalar, ubi kayu, jagung, dan padi. Kebutuhan konsumsi hewaninya mereka penuhi dari ikan dan hewan laut lainnya. Bahasa suku Tanimbar. Suku Tanimbar menggunakan bahasa-bahasa Melayu Polinesia, terutama bahasa Melayu Ambon, bahasa Kei, dan bahasa Fordata. Dalam keseharian, umumnya suku Tanimbar memakai 4 macam bahasa, yakni bahasa Fordata, Yamdena, Selaru, dan Seluarsa. Dan contoh yang kami bawakan ialah bahasa Fordata. Bahasa Fordata merupakan salah satu alat komunikasi di wilayah Tanimbar. Selain itu, bahasa ini juga menjadi alat untuk melaksanakan ritual adat, seperti pernikahan, pelantikan kepala desa, dan berbagai ritual adat lainnya. Bahasa Fordata sendiri mempunyai nama alternatif, Larat, Vai Fordata, Vai Tenebar, dan Vai Dida. Pengucapan bahasa ini kurang lebih hampir sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya Bapa yang berarti ayah, Mama yang berarti ibu, dan Dorang yang berarti mereka. Nama suku Tanimbar sendiri diambil dari bahasa Fordata Tenebar, yang berarti terdampar. Keempat bahasa tersebut berbagi kemiripan pada sebagian kata. Hal ini karena menurut pengakuan penduduk, wilayah penutur bahasa Fordata berbatasan atau bertetanggaan dengan wilayah penutur bahasa Yamdena. Walaupun memiliki kemiripan dengan bahasa Yamdena, bahasa Fordata dianggap sebagai sebuah bahasa karena persentase perbedaan dengan bahasa lain di Maluku seperti bahasa Yamdena dan Selaru berkisar antara 81% hingga 100% berdasarkan dari hasil penghitungan dialektometri. Pakaian adat perempuan suku Tanimbar. Busana adat biasanya dipakai oleh perempuan Tanimbar pada saat mengikuti upacara adat. Mereka mengenakan seperangkat busana yang terdiri atas kebaya dan tais atau kain tenun. Tais atau kain tenun ini terdiri atas 2 jenis, yaitu tais matan dan tais wangin. Tais matan adalah kain tenun yang dibuat dengan motif dasar bunga, sedangkan tais wangin adalah kain tenun asli. Pada wanita, mereka mengenakan sejumlah aksesoris yang khas untuk upacara adat, meliputi 1. Ada cinune. Cinune adalah selempang atau selendang yang disampirkan pada bahu sebelah kiri. Yang kedua ada somalia. Somalia yaitu hiasan dari cendrawasih yang telah dikeringkan dan menjadi hiasan yang diletakkan di kepala atau dahi. Yang ketiga ada ngore. Ngore adalah kalung yang digantung di leher. Ngore terdiri atas noras aboyonan dan lean. Yang keempat adalah lebutir. Lebutir yaitu anting-anting yang memakai rantai yang digantung di telinga. Kelima ada belusu. Belusu adalah gelang yang dipakai pada lengan. Belusu terbuat dari gading gajah. Dan yang terakhir ada lufu. Lufu adalah kantung dari anyaman rotan dengan seutas tali yang digantung pada bahu. Busana adat laki-laki Tanimbar adalah taik atau cawat. Taik ialah kain tenun yang berukuran kecil yang dipakai untuk menutup alat kelamin laki-laki. Ada juga yang memakai umban. Umban sendiri ialah cawat tenunan berukuran 3 meter yang dipakai pada saat upacara adat. Laki-laki Tanimbar menambahkan kelengkapan busana yang khas yang akan dipakai oleh laki-laki Tanimbar. Kelengkapan yang digunakan meliputi: yang pertama, tatabun ulun. Tatabun ulun adalah kain penutup kepala. Tatabun ulun melambangkan keberanian, kebesaran, dan keperkasaan sebagai seorang pemimpin, pahlawan, prajurit, atau ketua adat. Yang kedua adalah somalia. Somalia adalah hiasan yang ditaruh di kepala yang berasal dari burung cendrawasih. Kemudian yang ketiga adalah umpan. Umpan adalah selembar kain tenun yang diikatkan di pinggang. Yang keempat adalah wangpar. Wangpar adalah gantungan emas di dada. Pada saat ada ngriye atau upacara adat penting,
maka seorang laki-laki Tanimbar akan memakai kemoenga dan wangpar. Yang kelima adalah kemoenga. Kemoenga adalah sebuah anting-anting dari emas atau perak yang digantung di telinga. Kemoenga menandakan bahwa orang itu adalah orang besar. Laki-laki Tanimbar akan melengkapi dirinya dengan mengikat daun kelapa di lengan tangan dan pergelangan kaki. Yang selanjutnya ada makanan khas suku Tanimbar. Pertama, sambal jolo-jolo. Sambal jolo-jolo adalah sambal yang menjadi khasnya di Maluku. Sambal jolo-jolo adalah sambal yang terbuat dari cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, tomat hijau, jeruk lemon cuy, gula pasir, dan garam. Biasanya sambal jolo-jolo ini menjadi pendamping di segala jenis lauk yang disajikan, khususnya menu ikan. Rasa dari sambal jolo-jolo sendiri ini mempunyai cita rasa pedas namun segar. Yang kedua ada ikan komo asar. Ikan komo asar adalah ikan yang dimasak dengan cara diasap ataupun dibakar hingga kering. Dan biasanya ikan komo asar ini ditusuk menggunakan bambu. Dan paling nikmat disajikan dengan sambal jolo-jolo. Dijamin rasa sensasi rasa pedas dan juga segarnya. Makanan khas dari suku Tanimbar yang pertama yaitu bubur sagu umbi. Makanan ini memiliki rasa yang begitu legit dan tekstur yang terbilang unik. Jika Anda pernah tahu dengan kolak umbi, maka bubur yang satu ini memang sekilas terlihat mirip. Namun bubur ini memiliki rasa yang sedikit lebih manis serta tekstur lebih kental. Seperti namanya, bubur sagu umbi ini berbahan dasar tepung sagu dan umbi. Cara penyajiannya terbilang mudah. Anda hanya cukup ambil mangkok lalu tuang adonan sagu di atas umbi. Agar lebih nikmat, maka sebaiknya Anda makan saat masih hangat. Saat berkunjung di Kepulauan Tanimbar, pastikan Anda mencicipi bubur sagu umbi ini, karena dijamin Anda tidak akan menyesal. Anda bisa mengonsumsinya sambil menikmati pemandangan alam suku Tanimbar yang begitu memukau. Makanan khas dari suku Tanimbar yang berikutnya adalah kohu-kohu. Nama dari makanan ini memang terkesan lucu, namun jangan salah, rasa makanan ini sangatlah nikmat. Bahan dasar dari kohu-kohu ini yaitu sayuran yang direbus, lalu ditambahkan dengan kelapa parut yang dicampur dengan bumbu. Jika Anda lihat dengan sekilas, maka kohu-kohu ini terlihat mirip seperti urap sayur dari daerah Jawa. Namun tentu keduanya tidaklah sama. Yang membedakan yaitu bahan-bahan penyusunnya. Saat Anda menikmati makanan ini, maka lidah Anda akan begitu dimanjakan oleh cita rasa yang begitu nikmat. Makanan yang selanjutnya yaitu kaswani. Kaswani merupakan makanan unik dan khas daerah Sulawesi Tenggara yang umumnya berbentuk tumpeng atau gunungan dan berwarna putih kekuning-kuningan serta berbahan utama singkong. Kaswani diolah dengan cara mengukus parutan singkong yang sudah dikeringkan, kemudian disaring memakai saringan khusus terbuat dari anyaman kelambu menyerupai ayakan beras agar parutan ubi yang kasar terpisah dari parutan ubi halus. Setelah itu, parutan ubi halus dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk parusut atau tumpeng dan dimasak selama kurang lebih 15 menit. Makanan yang terakhir yaitu talam sagu bakar. Talam sagu bakar kini sudah menjadi salah satu makanan khas Provinsi Maluku Utara yang berbahan dasar sagu rangi. Bahan-bahan yang tercampur pada camilan ini diantaranya tepung beras, mentega, kacang merah, gula merah, kenari, dan beberapa bumbu rempah lainnya. Makanan ini mempunyai cita rasa yang manis dan nikmat karena terdapat campuran gula merah dan terdapat pula beberapa jenis kacang-kacangan di dalamnya.